Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan akhirnya gue terbebas dari belenggu review horor Indonesia ya. Ada berapa minggu tuh coba? Kayaknya 3 atau 4 minggu ya, sebulanan kali gue selalu kebagian horor Indonesia karena harus berbagi tugas sama yang lain. Walaupun yang gue review emang termasuk horor-horor Indo yang mendingan ya. Misal dibandingin si Indra tuh masih mendingan sih. Cuman kan aduh capek juga kalau tiap minggu tuh begituan. Lagian gue bilang mendingan ya, bukan sesuatu yang bagus banget gitu. Begitu nemu sesuatu yang emang asik ya, dia bukan ibu, ternyata yang review bukan saya. Tapi kali ini intinya gue bukan nge-review horor Indonesia. Finally gue akan ngebahas sebuah film drama. Ini lebih tepatnya drama romantis sih, yang punya isi ya bisa dibilang puitis, mirip kayak judulnya lah. Judulnya juga ada aroma-aroma poetik gitu ya, walaupun gak yang terlalu lebay. Yaitu ada Dilanjutkan Salah Disudahi Perih. Asik. Ini film disutradarai sama Benny Setiawan dan ditulis naskahnya sama Garin Nugroho. Jarang loh seorang Garin itu dalam tanda kutip ya cuma nulis naskah. Udah pernah beberapa kali itu terjadi, cuman hitungannya sangat jarang. Dan film yang satu ini agak ngingetin gue sebenarnya ke film lain yang juga kondisinya sama. Maksud gue tuh ditulis sama Garin tapi didirect sama orang lain. Ngingetin ke 99 Nama Cinta tuh yang rilis tahun 2019. Mungkin beberapa dari lu ada yang masih inget ya. Ngingetin ke sana soalnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih, anjir judulnya panjang. Intinya nih ngingetin ke 99 Nama Cinta karena Dilanjutkan Salah ini juga romance dengan bumbu religi. Tapi bumbunya tipis banget ya, sangat tipis. Bahkan mungkin beberapa penonton gak akan merasakan bumbu religi itu. Jadi gak bisa juga sampai dibilang film religi itu enggak. Cuman ini film drama romance dengan taburan bumbu religi sebagai penyedap. Nah, kalau alurnya itu ngomongin soal hubungan Darian yang diperanin Kevin Ardilova sama Alfa yang diperanin Mikha Tambayong. Mereka berdua ini ketemu di sebuah party, sama-sama lagi patah hati, sama-sama lagi mabok juga. Dan disitulah mereka mulai ngobrol sambil tipsi sebelum kemudian sering ketemu dan rutin bertukar quote puitis yang dimasukin ke botol yang disembunyiin di lubang di dalam tembok gitu. Quotesnya puitis lah, khas Garin banget gitu. Jadi mereka nyimpen botol kosong gitu, botol bekas, masukin ke lubang di tembok, disembunyiin, dan secara berkala mereka tuh masukin kertas yang isinya quote puitis di situ. Nah, dan rutin tuh tiap hari masukin kertas, terus yang satu masukin, yang satu ngebuka botolnya dan ngebaca quotes yang dikasih sama si pasangan. Dan sentuhan ala seorang Garin Nugroho di sini juga nggak cuman di urusan quotes puitis ya. Buat yang udah sering nonton filmnya beliau tuh pasti ngerti lah kalau Garin itu sineas yang sangat mencintai seni. Nggak cuman seni sinema tapi juga seni apapun, musik, pertunjukan panggung dan segala macam tuh semua dia suka, semua dia cinta. Dan kecintaan itu selalu kerasa ya di karya-karya dia, termasuk di sini. Dari hal-hal kecil deh, misalkan gini, lu akan sering ngeliat ada karakter badut, pantomim gitu yang perform sambil ngebagiin pamflet, terus ada pengamen biola di pinggir jalan dan lain-lain, masih banyak lagi. Bahkan nanti ada juga karakter yang namanya Intan yang diperanin Tisa Biani. Dia ini punya sebuah toko benda seni yang isinya hiasan handmade bikinan dia dari botol bekas yang dihias-hias gitu. Dan itu juga ngaruh ke visualnya. Lo akan lumayan sering nemuin adegan romance dengan visual yang lumayan cakep, entah karena latarnya itu emang udah cantik dari sononya atau karena tata artistiknya itu bagus. Kayak misalkan pas si Darian sama Alfa nanti ada mereka ngobrol di dalam bathtub yang dipenuhi bunga mawar gitu kan, kelihatan cakep lah, nggak yang kemudian cuman yaudah romance terus dua karakternya ngobrol diskusi terus nggak ada nuansa artistik sama sekali. Nah, singkat cerita Darian sama Alfa itu akhirnya nikah tuh. Nah, tapi baru jalan 2 bulan mereka udah nggak kuat, berantem terus. Dan di salah satu pertengkaran si Darian, si suami itu refleks ngasih talak 3 ke istrinya. Dia sebenarnya nggak tahu talak 3 itu artinya apa. Goblok emang si Darian. Dia tuh ngira nih sistem pertalakan itu ya sama kayak sistem itu apa, tanda bencana gitu loh, status bencana. Bencana kan kayak siaga 1, 2, 3, makin gede angkanya makin nggak bahaya tuh. Nah, dia mikirnya sama. Oh, berarti talak 3 itu yang paling ringan. Nanti talak 1 yang paling bahaya tuh kayak siaga 1. Goblok emang. BTW buat yang belum tahu nih ya, ini info kilat sedikit nih biar videonya lebih berbobot anjir. Di Islam itu
misal suami kasih talak 3 tuh ya ke istrinya, mereka sebenarnya bisa rujuk lagi. Itu talak yang paling berat tuh, talak 3 tuh. Mereka bisa rujuk lagi sebenarnya. Cuman ada satu syarat, yaitu si istri harus lebih dulu nikah sama orang lain, baru kemudian bisa rujuk. Nggak bisa langsung balikan. Nah, dan disitulah perannya seorang Zainun yang diperanin Ibrahim Rishad. Nah, si Zainun ini jatuh cinta intinya sama si Alfa. Berikutnya gimana gue nggak akan membahas lebih jauh lah. Intinya sih ini semacam cautionary tale, istilah kerennya ya, istilah bahasa Inggrisnya. Simpelnya itu adalah cerita yang disampaikan dengan tujuan buat ngasih peringatan, buat ngasih warning ke penikmatnya lah. Nah, dalam film ini yang coba diperingatkan itu adalah soal hati-hati dalam berlisan dan lu harus menjaga emosi lu. Intinya hati-hati kalau mau ngomong lah. Apalagi kalau misalkan lu ngomong nih dalam kondisi marah tuh. Dan di sini konteksnya adalah di pernikahan ya. Tapi sebenarnya itu bisa diterapin di semua hal secara general sih, di pertemanan atau di kerjaan tuh. Hati-hati lu kalau mau ngebacot pada saat lu marah. Lu bisa ngucapin sesuatu yang gak lu maksud, yang kemudian ngedatengin dampak yang jauh lebih gede daripada yang lu perkirakan. Sama kayak si Darian di sini. Dia nggak berniat menceraikan istrinya kan. Ditambah lagi dia nggak ngerti istilah talak itu urutannya, sistemnya itu gimana. Dan akhirnya dia nyesel. Nah, itu cautionary tale yang tadi gue maksud. Dan dari situ juga ya elemen religinya itu dimasukkan ke film ini. Karena filmnya tuh kan ngomongin hukum-hukum Islam sebenarnya, kayak talak lah, terus pernikahan mestinya gimana, perceraian, rujuk dan lain-lain tuh semua diangkat dalam perspektif Islam. Terus ada nanti karakter Zainun yang tadi gue sebut ya, yang Ibrahim Rishad itu yang digambarin religius banget, bahkan sampai dia nyium istrinya di kening ini ya, cuman di kening bukan di mulut tuh. Dia nyium istri aja pakai berdoa tuh. Kayak Rasulullah katanya ada doanya gitu. Gue nggak tahu apa, pokoknya dia saking religius dan baik hatinya tuh berdoa. Mungkin banyak orang yang udah kayak antipati dulu sama film religi, termasuk gue sih. Kalau gue udah denger ada film religi gitu gue udah males nonton. Tenang, ini disudahi salah diakhiri perih itu apa sih tadi judulnya, anjing. Dilanjutkan salah disudahi perih ya. Itu bukan film religi banget kayak tadi udah gue bilang di awal ya. Dan presentasinya walaupun ada bumbu religinya itu juga nggak yang menggurui, nggak yang kemudian tuh menasehati penonton misalkan kalian harus berdoa sebelum berhubungan suami istri gitu, kalau nggak dosa apa, nggak ada kayak gitu. Udah casual aja, santai aja. Makanya ngingetin gue ke film 99 Nama Cinta tadi. Religinya itu cuman sebatas bumbu aja, penyedap aja, dikit-dikit tipis-tipis, bukan menu utamanya. Cuman satu sih yang ganjel gue di film ini tuh urusan durasi. Durasinya kan 128 menit ya, lebih dari 2 jam itu. Dan buat gue itu agak kepanjangan sih. Ini film bakal jauh lebih kuat nih, misal narasinya tuh jauh lebih dipadatkan, lebih dikompres. Terus beberapa adegan yang sebenarnya nggak terlalu urgent itu juga bisa dipangkas. Misal nanti ada lah adegan si Darian itu ngeganggu kemesraan si siapa Alfa sama si Zainun itu. Sekali itu lucu, 2 kali oke, still fun. Tapi kemudian tuh sampai berulang 3 kali, 4 kali tuh udah agak kebanyakan sih. Itu bisa dipangkas tuh. Dipangkas misal sekali aja atau 2 kali dan poinnya udah nyampe ke penonton. Cuman untungnya di tengah durasi yang panjang itu, yang bikin gue selalu betah nonton film ini adalah acting pemainnya. Kevin sama Mika asik sih, seru sebagai pasangan yang selalu berantem, lucu. Itu gue belum mention tadi ya. Ini film lumayan banyak bumbu komedinya sebenarnya, dan komedinya mostly lucu, termasuk komedi pada saat si 2 karakter utamanya tuh berantem, karena chemistry-nya Kevin sama Mika asik. Jadi si Darian sama Alfa tuh mungkin merasa tersiksa ya sama pertengkaran mereka. Cuman gue sebagai yang nonton itu selalu ngarepin mereka berantem karena asik banget mainnya. Dan si Kevin terutama sih gue suka nih, dia memperlihatkan sosok laki-laki red flag yang anjing banget lah, yang setiap kemunculannya tuh bikin gue tuh goblok lu, OTW menuju cowok Mokondo tuh kayak gitu tuh. Nah, sama soal ini yang buat gue menarik dan lumayan unik, dilanjutkan salah disudahi perih. Ini beda sama kebanyakan romance, karena most of romantic movie itu kan fokusnya adalah ngangkat tentang proses bersatunya 2 manusia tuh, menggambarkan apapun rintangannya, intinya ini proses untuk membuat 2 orang yang saling jatuh cinta akhirnya misal menyadari kesalahan dia, menerima kekurangan pasangan, dan akhirnya bersatu. Udah pada apal formulanya gimana. Di sini sebaliknya, ini adalah film cerita tentang 2 orang yang pelan-pelan sadar kalau mereka itu malah lebih baik nggak bareng. Bukan cerita tentang proses penyatuan, tapi cerita tentang proses pemisahan. Nah, itu yang buat gue bikin ini film punya warna beda lah. Kalau skor buat film ini bolehlah gue kasih 7.
dari 10. So silakan dicoba ya. Buat yang mungkin butuh penyegaran, udah bosen sama hantu-hantuan yang gitu-gitu aja anjir, silakan dicoba. Dan buat yang udah nonton, go ahead bagikan review kalian di kolom komentar, tuliskan soal film ini bisa beda banget sama gua, silakan, nggak apa-apa. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier BST and La Familia. Thank you so much. Oke, gua Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya yang semoga bukan horor.